Jadi sudah ada dua sarjana ya. Iya, office boy saya, iya. OB yang asalnya bebersih sekolah Iya. menjadi sarjana. Iya. Halo para sahabat Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Denny Widya CBC, di program Gemas Generasi Maestro. Hari ini saya berkunjung ke sebuah sekolah SD dan TK Kasih Bangsa. Nanti saya akan mengajak ngobrol Ibu Prihatini yang merupakan pendiri dari sekolah ini dan bagaimana perjalanan seorang ibu Prihatini bersama Tuhan dalam membangun sekolah ini. Banyak kisah-kisah yang dapat kita pelajari dari perjalanan hidup seorang Ibu Tini, saya panggilnya. Terima kasih Bu, saya sudah hadir di tempat Ibu nih, sudah menerima saya. Dan juga kita akan ngobrol-ngobrol tentang perjalanan hidup Ibu ya. Kalau tadi saya dengar sekilas banyak kisah-kisah spiritual yang ya perjalanan hidupnya luar biasa. Nah, Ibu ini kan seorang pendiri, founder dari Yayasan Logos Kasih ya Bu ya, dan juga pendiri, founder dari homeschooling dan TK dan SD Kasih Bangsa. Dan Ibu banyak bergerak di bidang pendidikan, luar biasa nih Bu. Nah, keberhasilan suatu bangsa kan dilandasi oleh pendidikan yang baik, yang bagus ya, bangsa itu bisa bertumbuh. Makanya saya juga terbeban banyak di pelayanan anak muda, karena itulah calon-calon penerus bangsa Indonesia ya, apalagi Indonesia akan menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Ya. Nah Bu, untuk memulai obrolan kita nih Bu, apa sih makna hidup bagi Ibu? Iya, terima kasih Pak Denny sudah hadir di sekolah kami ya. Makasih untuk kru juga yang sudah hadir. Jadi makna hidup itu dari dulu, dari muda banget, saya menjadi mengajar sekolah minggu dari umur 13 tahun Pak. Sampai sekarang saya masih mengajar sekolah minggu. Nah, karena memang senang, menurut saya senang mengajar ya. Jadi makna hidup saya tuh saya sampai saya sudah titip pesan kepada suami saya dan kepada anak saya. Kalau suatu hari saya meninggal, saya bilang saya pengen dituliskan dari salah satu ayat Alkitab ya Pak ya. Jadi hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jika aku hidup berarti aku memberi buah. Jadi menurut saya makna hidup adalah ketika kita menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi sejak muda sebenarnya, karena ini kan untuk anak-anak muda. Jadi mari anak-anak muda dari sejak muda harus punya tahu apa sih makna hidup kita gitu. Jadi buat saya bukan hidup sekedar hidup aja bukan, gitu ya. Jadi hidup adalah memberi buah. Buah. Dan buah itu berarti bisa dinikmati oleh orang lain. Begitu. Iya, jadi hidup kita bisa bermanfaat, hidup kita bisa berdampak bagi orang lain, itu yang penting sekali. Ya Bu ya. Betul sekali. Seorang ibu ya, wah luar biasa deh. Nah, bisa bercerita nggak Bu, pertama kali kok Ibu bisa mendirikan sebuah yayasan ya? Betul. Bagaimana tuh Bu ceritanya? Jadi gini, saya cerita secara singkat ya, supaya pemirsa juga jadi bisa tahu perjalanannya. Jadi waktu saya kira-kira berumur 25 tahun, 25 menuju 26 tahun tuh saya mendapatkan sebuah vision ya. Jadi saya mendapatkan sebuah vision bahwa saya tuh pergi ke pulau-pulau Indonesia. Lalu saya tanya, waktu itu saya sudah ngelesin, tapi saya masih kuliah. Jadi saya masih kuliah dan sambil ngelesin untuk cari uang untuk saya bisa memenuhi kebutuhan kuliah saya. Nah, jadi saya punya bimbel. Waktu saya bilang, Tuhan ini biayanya dari mana gitu ya waktu pergi ke daerah-daerah itu. Lalu Tuhan bilang dari tempat les kamu. Walaupun saya bukan orang yang punya tempat les besar. Lalu waktu itu tunangan saya baru pulang pelayanan dari Bengkulu. Waktu saya cerita tentang visi ini, dia bilang, kita harus bikin yayasan. Lalu di usia itu 25 tahun saya bikin yayasan. Tanpa tahu suatu hari ternyata yayasan itu Tuhan persiapkan untuk saya membuat sekolah. Jadi saya bikin yayasan di umur 25 tahun karena saya pengen pelayanan ke desa. Jadi saya pengen banget pelayanan ke desa sesuai dengan visi yang Tuhan kasih. Nah, sejak itulah saya
setiap tahun setelah saya menikah, karena mama saya memang nggak boleh pergi-pergi kalau belum menikah. Yeah. Jadi sejak saya menikah di usia 26 tahun, menikah di bulan Maret, bulan Juni saya sudah pergi ke Bengkulu, pelayanan ke daerah. Setiap tahun sejak tahun 96 itu, saya setiap tahun pergi ke desa untuk pelayanan di sana, bikin sekolah Injil liburan, ke sekolah-sekolah untuk ngajarin gimana caranya mengajar membaca menulis supaya cepat gitu. Jadi itulah yang saya lakukan di desa, bukan hanya hal-hal rohani, tapi gimana caranya mengajar anak-anak menulis dan membaca. Nah, saya ajarin gitu ya kepada guru sekolah minggu, kadang juga bekerja sama dengan guru-guru di daerah, saya kasih tahu. Nah, sejak mereka anak-anak belum sekolah tuh Bu ya? Banyaknya anak-anak di daerah, ada yang sekolah ada yang tidak. Tapi memang kalau di daerah itu banyaknya yang agak putus sekolah gitu ya, karena memang menempuh perjalanan sekolah juga cukup jauh. Jauh ya di daerah ya. Nah, jadi sejak tahun 96 itulah saya sampai sekarang setiap tahun, kecuali Covid kemarin ya, setiap tahun saya memang sudah berkomitmen untuk bisa berbagi hidup ke daerah. Gitu Pak. Karena kalau ke desa, mungkin kemampuan saya di kota mah nggak kepake Pak. Kemampuan saya ada banyak guru sekolah minggu yang lebih hebat, banyak guru yang lebih hebat. Tapi begitu kita ke desa, kemampuan saya yang kecil ini, kecil banget, tapi itu bisa bermakna sangat besar. Karena kan kalau di daerah, bayangkan saya pernah ke sebuah sekolah ya di Kalimantan, waktu itu saya pergi ke Kalimantan Barat. Gurunya cuma ada 2, muridnya ada 6 kelas tuh. Sampai mereka itu punya satu ruangan begini ya, beberapa ruangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu semua ada connecting door-nya. Jadi si gurunya udah nggak jadi kelas 1, dia pindah. Saya sampai kaget banget ya, oh kayak gini ya ngajar di desa gitu ya. Nah dengan demikian, saya tahu kenapa saya harus mengembangkan pendidikan di kota. Karena saya juga kalau pergi ke desa sama Pak, saya juga membawa buku waktu itu ya. Kalau sekarang saya tinggal bawa flash disk, kalau desanya di daerahnya sudah ada laptop, sudah ada printer. Kalau dulu saya tuh ke desa bawa buku, karena memang di sana buku susah. Buku-buku susah. Nah sejak itulah, tahun 2002 baru saya membuat sekolah TK. TK LCC Kasih Bangsa. Karena saya sudah ada yayasan, waktu saya membuat perizinan harus ada yayasannya. Jadi Tuhan itu sudah bikin sebuah karya. Tanpa saya tahu saya bikin yayasan. Ternyata tahun 2002, saya bikin yayasan tahun 95, 2002 saya bikin sekolah. Dan itu yayasannya jadi berguna. 2002 saya bikin TK, sampai sekarang ini kita ada di TK di sini, di TK LCC Kasih Bangsa. Dulu kita masih di rumah kontrakan, lalu tahun 2008 saya membuat SD Kasih Bangsa dan juga homeschooling Bintang Harapan. Jadi ada 3 sekolah yang dibawahi oleh Yayasan Logos Kasih Bangsa. Yang pertama adalah TK LCC Kasih Bangsa, yang kedua SD Kasih Bangsa, yang ketiga homeschooling Bintang Harapan. Jadi saya tidak pernah tahu bahwa yayasan itu akan suatu hari akan berguna. Memang itu Tuhan siapkan. Jadi saya sangat percaya Mazmur 139 ayat 14, sebelum semuanya ada, Tuhan tuh udah menuliskannya dalam kitab Taurat. Saya sangat percaya. Jadi sebelum ini terjadi, Tuhan sudah menyiapkan itu ya. Betul sekali. Mungkin waktu mendirikan yayasan itu, ini buat apa gitu ya. Betul, karena waktu saya bikin yayasan hanya satu sih tujuannya. Hanya satu, saya pengen pelayanan, saya pengen pergi ke desa. Saya pengen pergi ke desa supaya jangan membawa nama gereja. Ada wadahnya. Ada wadahnya. Akhirnya saya bikinlah yayasan supaya saya bisa kalau ke desa, saya bisa ke sekolah, ya Pak ya, bisa ke gereja, bisa ke ke kelurahan gitu. Karena kan saya bawanya nama yayasan. Saya tidak membawa nama gereja. Kalau saya di gereja, saya pelayanan secara rohani. Tapi kalau saya ke sekolah, saya pelayanan secara umum. Gitu Pak. Ya tapi setelah 7 tahun baru ya. Baru Tuhan tersingkap. Betul Pak. Wah luar biasa Bu. Nah Ibu kan tadi Yayasan Logos Kasih Bangsa ini kan membawahi 3 ini ya sekolah ya, ada TK, SD dan homeschooling. Nah saya mau banyak tanya nih tentang homeschooling nih Bu. Boleh. Karena mungkin banyak penonton juga yang belum tahu nih ya, homeschooling itu apa sih? Apakah sekolah yang gurunya datang ke sekolah ke rumah atau bagaimana sih sebenarnya Bu, sama kurikulum homeschooling ini seperti apa ya? Karena gini, saya juga kan pengurus olahraga.
Ya, jadi sebenarnya banyak atlet-atlet tuh yang agak kesulitan ketika mereka harus sekolah reguler sama harus mengembangkan keatletannya. Iya, keatletannya kan. Waktunya tuh kadang-kadang bentrok gitu loh. Betul. Nah, banyak yang mau sekolah homeschooling tapi belum tahu sebenarnya homeschooling tuh seperti apa sih. Nah, Ibu kan mengelola itu, bisa diceritakan Bu, supaya penonton ini jelas nih. Iya. Boleh. Jadi gini, homeschooling itu ada beberapa layanan ya Pak ya. Jadi ada beberapa program. Oh, macam-macam ya? Macam-macam. Kayak tadi kan Bapak, masyarakat pada umumnya berpikir homeschooling, namanya aja udah home schooling. Berarti kita sekolahnya di rumah deh. Sekolah di rumah, itu betul sekali. Jadi pengertian masyarakat tuh, sekolah rumah, berarti sekolahnya di rumah. Nah ternyata ada beberapa program Pak. Yang pertama namanya homeschooling tunggal. Nah homeschooling tunggal inilah yang sama pengertiannya dengan kata-katanya homeschooling. Jadi homeschooling tunggal itu adalah homeschooling yang dilaksanakan oleh sebuah rumah tangga. Misalnya Bapak punya anak, lalu Bapak pengen anaknya homeschooling. Yang mengajarnya boleh Bapak. Boleh juga memanggil tutor atau guru dari luar. Nah nanti kurikulumnya bisa ikut ke kita, atau Bapak bisa bikin program sendiri, bisa minta payung ke homeschooling Bintang Harapan. Gitu. Bisa. Jadi Bapak misalnya, saya pengen anak saya tuh bisanya bahasa Inggris, saya mau pakai belajarin Cambridge sendiri deh. Tapi kan harus punya misalnya, tapi saya pengen dapat rapot nasional, dapat ijazah nasional. Nah, Bapak boleh namanya minta payung. Boleh minta payung. Atau Bapak bisa juga mengambil program dari homeschooling Bintang Harapan. Homeschooling Bintang Harapan programnya sebetulnya ada 2. Kita juga punya program Cambridge, tapi ada juga program nasional, tapi paling banyak nasional. Ini yang hanya yang mau keluar negeri saja. Nah, yang program nasional berarti kita pakai K13 sekarang sedang menuju merdeka ya, karena kan kurikulum baru. Nah, jadi nanti Bapak bisa minta kurikulum. Nah, itu namanya homeschooling tunggal. Ada homeschooling namanya homeschooling majemuk. Homeschooling majemuk itu dia bisa ke sekolah beberapa kali atau di rumah beberapa kali. Boleh. Lalu ada homeschooling komunitas. Nah, homeschooling komunitas itu anak-anaknya datang ke sekolah. Jadi kayak sekolah biasa? Kayak sekolah biasa Pak. Bisa seminggu 5 kali datangnya bisa. Gitu. Ada yang seminggu 3 kali, boleh. Nah, yang membedakan dengan sekolah reguler biasa Bu? Yang membedakannya tadi Pak, bisa memilih. Misalnya gitu. tadi Bapak bilang atlet ya Pak ya. Saya juga punya ada di homeschooling Bintang Harapan ada beberapa atlet sekarang sedang ada yang ikut Porda, Popda sekarang. Sekarang sedang ada yang ikut Popda, ada yang sedang ikut beberapa kejuaraan. Nah, dia kan nggak bisa sekolah tiap hari. Jadi dia bilang, Bu, anak saya mah udah atlet gitu ya. Jadi saya pengen sekolahnya seminggu 3 kali. Boleh Pak. Nah, itulah yang membedakan antara sekolah reguler sama homeschooling. Kefleksibilitasannya. Jadi fleksibel. Disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu homeschooling komunitas tadi apa ya? Itu udah ada tunggal, majemuk, komunitas. Satu lagi ada namanya homeschooling online atau cyber school. Cyber school. Atau online. Online ya. Jadi anak-anaknya di luar kota nih Pak, nggak pernah datang ke sekolah saya. Tapi mereka bisa ikut belajar secara online kayak kemarin PJJ Pak. Kayak waktu zaman pandemi betul. Nah, murid saya sekarang paling jauh itu ada di Malaysia. Malaysia, luar negeri ya? Iya, murid saya ada di Malaysia Pak. Orang Indonesia yang di sana. Betul. Ada yang di Malaysia, ada 2 orang. Ada yang di New Zealand 1 orang. Kalau di New Zealand karena anak misionaris dia sekarang sedang ke sana gitu. Nah, jadi ada beberapa anak yang dari luar negeri. Kalau di luar pulau banyak. Ada yang di Kalimantan, ada yang di Manado. Di luar kota juga banyak. Ada yang dari Semarang, Kudus. Nah, mereka tergabung dalam sebuah sekolah namanya sekolah online atau cyber school. Nah, mungkin itu jenis-jenisnya Pak. Jadi homeschooling tunggal, homeschooling majemuk, komunitas sama online yang cyber school. Mungkin yang orang tuanya sering pindah-pindah tugas juga bisa memasukkan anaknya di homeschooling ya. Betul, Pak. Daripada dia pindah sekolah A baru berapa bulan lama orang tuanya dipindahkan terus lagi. Betul. Iya kan? Cari sekolah baru lagi, biaya baru. Betul Pak. Jadi homeschooling ini sangat berguna buat anak-anak yang pertama yang mau mengembangkan bakat. Kayak tadi Bapak. Nah, beberapa hari lagi saya ketemu nih Pak sama salah satu pengurus olahraga, pengurus panahan. Sama dia juga lagi kepikir nih, gimana kalau atlet-atlet muda ini kita akan arahkan dan sekolahnya homeschooling supaya banyak waktu untuk latihan. Kita nggak apa-apa. Nah, jadi kalau menurut saya yang pertama homeschooling itu untuk anak-anak yang memang
memiliki kesibukan tertentu. Atau tadi orang tuanya pindah-pindah. Yang kedua, kenapa saya bikin homeschooling? Karena ada dalam dunia ini kan tidak sempurna ya Pak. Nanti sempurna kita di surga. Jadi ada anak-anak yang memang tidak bisa bersekolah di sekolah reguler. Contoh anak yang sakit Pak. Saya punya murid yang misalnya ginjal nih Pak. Dia udah harus cuci darah. Kalau udah cuci darah kan lemes. Jadi dia hanya bisa ikut sekolah 2 kali atau 3 kali. Kan kasihan ya Pak. Kalau nggak sekolah gimana? Jadi ada anak-anak yang memang punya kebutuhan-kebutuhan khusus. Entah itu atlet, entah itu ada yang sakit, atau ada anak-anak dengan kemampuan akademis yang tidak bisa bersekolah di sekolah reguler. Misalnya dia borderline ya Pak ya, atau enggak slow learner, ada yang ADHD. Nah itu bisa mengambil jalur homeschooling. Kalau di sekolah homeschooling ini ijazahnya sama tuh, diakui maksudnya? Oh iya Pak, iya. Jadi ijazah kita itu diakui. Apalagi sekarang kan namanya udah ijazahnya udah kesetaraan ya Pak ya. Ijazahnya udah setara sekarang. Makanya ijazah, walaupun ijazahnya tetap kita ikut yang paket ABC yang orang-orang Maya Pak ya bilangnya paket ABC itu sebetulnya ijazah kesetaraan. Mau lanjut ke universitas bisa Pak. Karena saya bikin homeschooling kan dari tahun 2008. Waktu saya bikin homeschooling, muridnya bisa langsung kelas 1, SMP, SD, SMA. Boleh Pak kalau saya langsung bikin homeschooling. Jadi saya sudah meluluskan banyak banget nih anak-anak. Jadi ada yang sekolah baik ke perguruan tinggi negeri, baik perguruan tinggi swasta, bahkan ada yang ke luar negeri. Tahun ini lagi ada yang coba ke Jepang 2, ke Korea 1, ke Jepang 1, ke Aussie 1 nih. Dari lulusan homeschooling ya. Dari lulusan homeschooling. Yang sudah di luar negeri sudah banyak sih sebetulnya. Begitu. Wah luar biasa jadi, ya Bu ya. Jangan khawatir Pak. Iya makanya mungkin, nah sekarang banyak penonton udah tahu nih. Ternyata homeschooling itu bukannya hanya sekolah guru datang ke rumah atau sekolah di rumah. Betul. Tapi ternyata ada 4 ya homeschooling itu. Wah luar biasa. Terima kasih nih Bu. Penjelasannya membuat orang banyak tahu ya tentang homeschooling itu. Iya betul. Iya. Nah Bu, kembali ke perjalanan Ibu mendirikan sekolah ini. Tentu kan nggak mudah lah Bu ya. Nah banyak tantangannya. Nah Ibu bisa ceritakan Bu prosesnya membangun itu ya tadi mulai 2002 ya membangun itu. Jadi 2002 tuh saya membuat TK dulu, membuat playgroup usia 3 tahun itu di rumah kontrakan. Jadi saya berangkat dari keluarga sederhana. Lalu saya bikin sekolah di 2002 TK LCC Kasih Bangsa. Muridnya 13 itu di rumah kontrakan saya. Lalu seiring perjalanan waktu muridnya bertambah, saya pindah ke kontrakan yang lebih besar. Jadi saya 2 kali ngontrak rumah. Lalu seiring perjalanan waktu dan perjalanan iman, Tuhan memberikan kesempatan saya membeli rumah. Rumahnya dipakai buat sekolah LCC. Lalu tahun 2008 saya didorong ya, bukan dipaksa ya, nanti saya terpaksa. Didorong oleh orang tua murid dari LCC untuk membuat SD. Nah, saya nggak punya tempat karena saya cuma punya rumah yang dipakai untuk TK. Lalu orang tuanya bilang, pokoknya mah Bu Tini harus bikin SD. Kita nggak mau daftar kemana-mana. Dan itu beneran orang tuanya nggak daftar kemana-mana. Akhirnya saya lapor ke dinas pendidikan. Lalu dinas bilang ya udah bikin aja Bu. Yang penting ada murid, ada kurikulum, ada guru. Ada nggak? Ada, karena saya dulu pernah jadi kepala sekolah di reguler Pak. Nah 2008 saya bikin SD Kasih Bangsa bersamaan dengan homeschooling Bintang Harapan. Karena awalnya sebenarnya saya hanya membuat homeschooling bukan SD Kasih Bangsa. Tapi karena tadi orang tuanya meminta saya meminta untuk bikin SD reguler, akhirnya saya bikin. Nah homeschooling itu saya buat karena saya ketitipan 2 anak yang sudah kelewat usia sekolahnya. Jadi dia nggak akan bisa masuk sekolah reguler karena umurnya sudah 10. Nah gara-gara saya terbeban kepada anak ini dan Tuhan mengarahkan saya dengan cara yang ajaib ya. Tiba-tiba saya nonton tentang homeschooling, lalu saya kepikiran oh iya udah bikin homeschooling aja. Sampai hal-hal yang kecil banget, kan saya nggak pernah tahu homeschooling kayak seperti apa. 2008 tuh di Bandung belum ada homeschooling bahkan.
Mungkin saya berbarengan. Pertama kali enggak? Iya, kalau di Bandung saya berbarengan dengan ada salah satu teman. Iya. Dia bikin juga tahun 2008. Iya. Tapi dulu dia masih sekolah homeschoolingnya tunggal. Iya. Kalau saya udah bikin homeschooling komunitas karena kan anaknya udah datang tuh ke tempat saya. Iya. Nah, sampai suatu hari waktu saya akan mempromosikan homeschooling, Pak, saya bingung ini ngajarnya gimana karena saya belum pernah ada di sekolah yang homeschooling. Saya bekas kepala sekolah reguler. Tuhan dengan cara yang ajaib, tiba-tiba anak saya tuh diundang paduan suara gereja saya, diundang ke Kelapa Gading. Saya bilang ke pelatihnya, Jakarta nih ya? Iya, di Kelapa Gading. Saya ikut anak saya masih kecil gitu ya, waktu itu anak saya kelas 3 sama kelas 4. Ya udah, tapi bantuin ya jagain anak lain. Hayu lah, ada saya guru sekolah minggu. Hayu, saya pergilah ke Kelapa Gading. Saya nggak tahu di Kelapa Gading itu ada apa. Pokoknya dia bilang kita mau nyanyi di Kelapa Gading di mall gitu ya. Oke, saya datang. Ternyata di situ tuh sedang launching homeschooling yang lagi viral, Huges Schooling, Pak. Huges Schooling mah kan udah duluan. Iya. Itu lagi, kalau sekarang mah viral ya. Pada waktu itu Huges Schooling tuh lagi naik-naiknya tuh, Pak. Itu pendiri Huges itu ya? Iya, yang Dewi Huges. Iya, kan dia punya homeschooling. Iya. Saya ke sana, saya kaget. Hah, homeschooling deh. Loh, Dewi Huges. Ini kan yang punya homeschooling. Waktu itu kan dia sedang grand opening, soft openingnya udah. Murid-muridnya udah banyak deh. Nah, Huges Schooling ternyata bikin di mall. Ada yang lagi belajar nih, lagi ada anak-anaknya. Jadi saya bisa lihat, belajar homeschooling kayak gini ya. Saya tanya ke mentor-mentornya atau ke gurunya, gimana ya belajar homeschooling? Gini tante, gini dibilangin. Terus saya tanya kurikulumnya dari mana? Nasional, cuma kita ada kekhususan. Huges Schooling kan mengembangkan bakatnya luar biasa ya Pak. Jadi saya pulang dengan satu keyakinan, saya mau promosikan homeschooling karena sekarang saya tahu cara ngajarnya, Pak. Padahal saya asalnya nggak tahu. Itulah cara Tuhan yang ajarin. Jadi itu perjalanannya. Lalu saya bikin homeschooling lah tahun 2008, bikin SD Kasih Bangsa 2008, sama di rumah kontrakan lagi, Pak. Jadi saya bikin sekolah itu semuanya di rumah kontrakan. Nah sekarang kalau sekarang ada di sebuah gedung seperti ini. Nah luar biasa, bagaimana tuh bisa terjadi, Bu? Itu mujizat. Jadi saya berjalan dari satu iman kepada iman yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Benar-benar perjalanan spiritual ini ya Bu ya? Iya benar-benar perjalanan spiritual sih sebetulnya ya. Jadi saya tuh waktu saya mau naik kelas nih ya, anak-anak murid saya mau naik kelas, saya bilang, aduh ini gimana ya? Ya udah saya berdoa saja. Waktu saya berdoa, saya ajak murid-murid saya yang kelas 1 itu berdoa, anak-anak Bu Tini mau beli sekolah yang lebih besar, kita berdoa. Kita bersepuluh ya, 11 ber-12 dengan saya, murid saya ada 11 anak SD Kasih Bangsa. Saya berdoa, besoknya ada satu anak, tadi saya lupa harusnya saya bawa uangnya. Ada satu anak yang bilang ini, Bu Tini ini untuk beli sekolah. Wah, anak kelas 1 SD kasih sumbangan ke saya yang pertama tuh. Luar biasa, imannya luar biasa. Anak SD kan nggak tahu itu. Nah, sumbangannya berapa tuh Bu? 7.300. 7.300. Dan dia udah bilang ini, Bu ini untuk beli sekolah. Wah, keren banget kan Pak. Modalnya jadi cuma 7.300 ya Bu. 7.300 saya dapat sumbangan pertama. Namanya anaknya Kesia. Sekarang anaknya sudah kuliah di ITB. Ya puji Tuhan banget lah. Nah itulah persembahan pertama. Besoknya ada murid lagi yang kasih lagi. Bu ini untuk beli sekolah. Ada yang kasih 1.000, ada yang kasih 2.000. Semua saya totalnya 13.000 sekian. Saya bilang saya pasti bisa beli rumahnya. Ada rumah sebelahan LCC, sebelahan TK LCC itu ada yang mau dijual. Saya bilang saya pasti kebeli. Dan akhirnya saya ada orang yang baik hati memberikan uang kepada saya sejumlah 60 juta. Nah lalu saya masukin ke bank, ya singkat cerita dari tabungan saya jual ini itu segala rupa. Akhirnya terkumpullah uang untuk DP. Saya masukin ke bank, dibantu sama orang tua murid yang memang kerja di bank. Akhirnya kebelilah rumah sebelah dari LCC itu nomor 25, F2 nomor 25. Jadi sekolah saya semua ada di Taman Holis. Blok dulu di blok F itu sekarang dipakai untuk homeschooling. F2 nomor 24 sampai 25 itu homeschooling Bintang Harapan di sana. Nah sekarang di gedung ini adalah TK LCC Kasih Bangsa dan SD Kasih Bangsa. TK-nya ini di bawah, SD-nya di lantai 2. Jadi tanpa tahu. Murid kan nambah terus Pak. SD juga kan SD kelas 1, terus naik lagi kelasnya. Mau kelas 4,
Saya nggak ada kelasnya, habis kelasnya. Iya. Karena itu di rumah yang saya bongkar bangkir. Nah lalu tiba-tiba tanah ini nih yang kita sekarang sedang podcast para pemirsa ya. Ini tuh dulu lapangan tenis dan juga ada di sini warehouse yang nggak kepake gitu ya. Jadi tanah kosong ini, tanah developer tanah Fasum ini. Fasum. Ya. Tiba-tiba setelah saya berdoa kurang lebih 3 tahun. Jadi saya kalau kan rumah saya di Taman Holis juga, karena rumah saya di sekolah. Hampir setiap sore saya kesini, saya berdoa. Saya injekin, puterin kayak tembok Yeriko gitu Pak. Saya puterin, dikelilingin. Saya sambil berdoa, Tuhan aku percaya tanah ini akan jadi milikku. Saya perkatakan terus. Itu pengalaman saya ya Pak, jadi tidak bisa itu klaim-klaiman ke Tuhan, bukan ya Pak? Iya. Jadi jangan sampai pengalaman pribadi dijadikan itu orang ikut kan, itu masing-masing punya pengalaman pribadi yang saya juga dengar Bapak ini bikin buku begini, wah hebat banget ya. Pengalaman pribadi masing-masing orang pribadi. Jadi saya bilang ke Tuhan, ini gimana ya? Tapi yang saya lihat iman ibu yang luar biasa itu. Amin, puji Tuhan ya. Nah akhirnya setelah saya berdoa kurang lebih 3,5 tahun, itu tahun 2011 awal, tiba-tiba developer bilang, nelpon ke saya, Bu Tini mau nggak tanah yang di Blok G, ini di Blok G, Bu Tini boleh pakai. Hah, saya sampai kaget. Saya kan udah berdoa sekian lama. Cuma dasar ya Pak ya, anak Tuhan yang Tuhan jawab doanya malah kita kaget ya. Tuhan jawab doa kita kaget. Wah serius? Waduh, saya bilang ini bayar berapa? Akhirnya developer membantu saya, developer Taman Holis Indah dan Taman Kopo Indah itu sangat baik ya, membantu memberikan tanah ini. Lalu akhirnya saya bangun tempat ini nih yang sekarang kita ada. Gak punya uang, pemirsa ya. Jadi nggak ada. Jadi benar cuma-cuma nih Bu ya? Cuma-cuma Pak. Saya nggak tahu uangnya dari mana karena sekolah saya itu adalah sekolah murah. Jadi sekolah untuk menengah ke bawah gitu ya. Memang saya panggilan hidup saya tuh di dunia pendidikan Pak. Dari dulu saya tahu saya pasti suatu hari saya akan jadi guru gitu ya. Nah, saya mau ngebangun ini nggak ada uangnya. Akhirnya saya perpanjang satu rumah yang tadi yang udah saya masukin ke bank, saya perpanjang dapat uanglah 330 juta. Dibangunlah tempat ini nih, tempat ini ya. Nanti mungkin kalau ada gambarnya boleh. Nanti ini ditampilkan. Tempat ini dibangun dengan hanya uang 330 juta. Jadi 2 lantai nih ya. 2 lantai kurang lebih 300 meter ya. 2 lantai. Dan waktu saya hitung bon-bonnya, saya takjub karena kan saya setiap bon pembelian saya masukin kantong kresek, dapatlah satu kurang. Terakhir saya hitung uangnya. Saya hitungin satu-satu, kurang lebih habis 800 sekian juta, hampir 900 juta. Sampai sekarang saya nggak tahu itu sisa uangnya dari mana. 600 jutaan itu ya. Nggak tahu saya dari mana uangnya, kurang lebih sekitar segitu. Makanya saya selalu bilang ke murid-murid saya yang ada di sini, kalian itu sekolah di sekolah 52. Apa Miss 52? 5 roti 2 ikan. Saya selalu bilang. Itu di tahun pertama, saya di tahun ajaran pertama, kalau saya cerita ke murid-murid, saya akan bilang, kalian ada di sekolah 5 roti 2 ikan. Karena ini sekolah yang dari tidak ada jadi ada. Dari yang hanya sedikit bisa jadi seperti ini. Iya, ini benar-benar mukjizat ya dari Tuhan. Betul sekali. Dan juga karena iman ibu juga. Amin. Ya bisa itu. Kalau orang kan juga tanpa iman juga dia nggak akan bisa ini kan punya pengharapan tapi imannya nggak ada. Tapi ada iman dan ada pengharapan pasti mukjizat itu bisa terjadi di situ kan. Betul sekali Pak, betul sekali. Jadi saya tuh selalu berpikir ketika Tuhan memanggil kita di satu bidang ya Pak. Saya percaya bidang itulah yang bisa memberkati banyak orang. Tadi saya bilang di homeschooling itu ada anak-anak dengan masalah-masalah atau kebutuhan khusus ya Pak. Karena saya punya prinsip begini. Saya tuh punya prinsip dari Matius pasal 12 ayat 21. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Jadi itu filosofi pendidikan saya Pak. Jadi saya percaya siapapun mereka, siapapun anak-anak yang Tuhan kasih ke sekolah ini, dalam kondisi apapun juga saya percaya selalu ada pengharapan. Jadi filosofi saya tuh itu Pak. Lalu saya percaya kalau kita mendidik anak-anak itu mendidiknya harus dengan penuh pengharapan. Kalau misalnya seorang guru nggak punya harapan, terus gimana? Jadi betul. makanya tadi
filosofi pendidikan saya tadi, bulu yang patah terkulai tidak dipatahkannya. Mungkin udah habis harapannya nih, udah patah, nggak dipatahkannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Itu filosofi pendidikan saya. Luar biasa, Bu. Bu, saya dengar juga kan Ibu tuh ada gerakan celengan kelulusan ya, Bu ya. Bisa ceritakan nggak apa tuh, Bu? Dari waktu kita ngobrol sekilas tuh. Nah, gerakan celengan kelulusan tuh kan saya sangat pengen pelayanan ke desa ya, Pak ya. Iya. Selain saya pelayanan ke desa. Iya, sebenarnya itu yang awalnya Ibu mendirikan yayasan kan sebenarnya untuk pelayanan ke desa itu betul, ya. Betul, Pak, betul. Saya tuh selalu mengucapkan perkataan kepada guru-guru saya. Memang saya juga punya guru-guru yang hebat, Pak, yang luar biasa. Guru-guru yang sevisi, yang dedikasinya sevisi. Karena kan kita bukan sekolah yang besar, sekolah dengan bayaran mahal. Jadi guru-guru juga tahu kondisinya. Nah, saya bikin gerakan celengan kelulusan itu adalah gerakan di mana hamba-hamba Tuhan di desa atau orang-orang yang mau ke desa, mereka mau mengadakan pembelajaran ya Pak, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Makanya mereka saya payungi dalam homeschooling Bintang Harapan. Kenapa disebut gerakan celengan kelulusan? Waktu saya tanya ke hamba-hamba Tuhan, yang paling jauh sekarang ada di Sorong, ada di Sorong, ada Sorong, Papua di ya. Papua, betul. Lalu ada di Batam, di Bagan Batu, di Bagan Tore dan beberapa tempat mungkin sama tadi Pak di Sibolga. Nah, itu tuh mereka tanya, "Bu, kalau saya gabung sama Ibu, bayarnya berapa?" Saya kan sering ke desa ya, Pak. Mereka juga banyak pelayanan. Saya bilang, Ibu pelayanan, Bapak pelayanan, saya pun pelayanan. Jadi Bapak dan Ibu boleh bikin celengan. Anak-anak yang datang belajar, masukin aja kenceleng. Berapapun, mau 1.000, mau 2.000, 10.000. Nanti uangnya Ibu pakai aja untuk Ibu atau untuk kalau Ibu memanggil temen untuk ngajar gitu ya Pak ya. Silakan aja, makanya namanya gerakan celengan kelulusan. Karena jadi nanti saya membiayai ini ya. Membiayai mereka Pak. Sebenarnya ya. Tapi ada yang bayar ada enggak sih. Iya. Kan mereka juga pelayanan ya Pak. Jadi saya bilang payungin aja. Nah nanti rapot ijazah kita tetap kasih Pak. Jadi nanti mereka akan kasih nilai-nilai, kirim ke kita, kita printkan rapotnya berdasarkan nilai-nilai yang diberikan oleh hamba-hamba Tuhan atau guru-guru yang di daerah, lalu kita printkan. Nanti ujiannya bisa ikut online. Nah ini kebetulan Bapak kan YouTube-nya saya lihat juga banyak memotivasi, banyak pelayanan juga ya Pak. Jadi bagi hamba-hamba Tuhan yang misalnya ada di daerah, mau pengen ada di dunia pendidikan boleh bergabung Pak. Boleh bergabung. Bisa, ya. Jadi nanti ujiannya nggak perlu datang ke Bandung. Iya, bisa online ya. Bisa online karena memang saya memilih jalurnya itu ke pemerintah, ke Didapodiknya. Semua anak-anaknya akan ada di Dapodik. Anak-anak yang di daerah-daerah ini sekarang ya Pak, mungkin kurang lebih sekitar 100 lah Pak sekarang. Murid-murid saya yang gerakan celengan kelulusan. Itu mereka punya NISN karena digabung ke sekolah saya, induknya. Punya NISN. Tergabung dalam Dapodik, data peserta didik secara nasional. Jadi homeschooling Bintang Harapan ini legalitasnya kan sudah cukup baik ya Pak. Sudah terakreditasi, punya NPSN. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional. Lalu sudah ada NIB, izin operasionalnya sudah beres semua, udah lengkap semua. Jadi kita bisa jadi payung. Iya, jadi kalau yang mengambil kesetaraan di sini Yayasan Bintang Harapan ini ya homeschooling Bintang Harapan, ijazah itu bisa dipakai untuk melanjutkan pendidikan lagi kan? Bisa kan? Bisa. Dari misalnya dari SD mau pindah ke reguler, SMP-nya misalnya mau kemana gitu, boleh pakai itu. Bisa dipakai. Boleh. Mau kuliah bisa, mau pindah SMA boleh, mau ke luar negeri juga bisa. Ya, luar biasa deh. Ini makanya sekarang zaman sekarang semua bisa serba online, jadi pendidikan pun secara teknologi mendukung itu ya. Sangat mendukung. Betul sekali. Iya, Bu. Tadi kan sempat cerita bahwa ada yang Ibu cerita tentang ada yang OB ya, Fisbo yang bisa jadi seorang sarjana. Luar biasa tuh Bu. Bagaimana Bu ceritanya Bu? Iya. Jadi saya tuh kalau saya hire OB, pertama datang tuh saya selalu tanya, kamu lulus apa? Dia bilang SD. Saya selalu bilang, mau ikut paket B nggak? Mau ikut kesetaraan SMP nggak? Nah dari sekian banyak OB saya, ada 2 tuh mau. Ada yang satu, bahkan yang satu itu Pak, namanya Pak Dik-Dik.
itu tuh sama sekali belum punya ijazah dulu datang ke sini. Oh, SD pun nggak ada? Nggak ada, karena beliau ditinggalkan oleh papanya sejak kecil. Iya. Jadi dia tuh benar-benar from zero to hero tuh benar-benar hebat banget. Iya. Nah dia tuh, saya tanya, lalu dia bilang saya nggak punya ijazah SD, ya udah mulai aja dari paket A gitu ya. Saya hanya nyiapkan paket A, paket B, paket C yang boleh langsung ikut ujian bagi anak-anak di atas usia 20 tahun ke atas. Kalau bagi anak-anak masih usia sekolah, saya wajibkan sekolah dulu Pak. Jadi nggak boleh tiba-tiba ikut ujian. Cuma mau ngejar ijazah aja ya. Kalau yang udah 20 tahun ke atas boleh lah, saya bantu. Karena mereka kan sebenarnya perlu ijazah. Betul, itu ya. Saya hanya bantu. Nah dia ikut paket, dia setara SD, setara SMP, setara SMA. Lalu saya tanya, Pak Dik, udah kamu kuliah aja. Karena waktu dia udah selesai setara SMP, waktu dia mau ngambil setara SMA, saya udah masukin ke kelas, udah nggak boleh jadi OB. Karena dia memang hebat banget Pak, dia itu kreatif banget, tangannya terampil banget, dan orangnya rajin banget. Saya bilang, Pak Dik, kamu masuk ke kelas belajar ke guru saya, nanti suatu hari kamu jadi guru. Oh iya, jadi dia udah nggak jadi OB lagi, saya udah hire lagi yang lain. Nah, udah selesai SMA, paket C, saya bilang, kuliah ya? Hah? Dia manggil ke sayanya tante. Tante saya kuliah? Iya, saya bilang kuliah. Kuliah aja nggak apa-apa kok, kuliah ngambil keguruan, kamu ngambil pendidikan usia dini, karena dia terampil banget tangannya. Dia kuliah lah Pak, kuliah. Waktu dia kuliah Pak, sekarang IKIP Siliwangi namanya. Waktu dia kuliah Pak, dia itu mengharumkan nama tempat kuliahnya. Karena dia itu juara alat peraga namanya pop up. Dia tuh bikin dan dia juara se-Jawa Barat. Luar biasa. Jadi tempat kuliahnya ke-upgrade tuh Pak. Ke-upgrade gitu. Bahkan dia sering diundang jadi salah satu narasumber gimana sih cara bikin alat peraga. Karena memang tangannya terampil. Akhirnya Pak Dik jadi sarjana, sarjana pendidikan. Lalu satu lagi namanya Pak Hari Yusuf. Pak Hari juga sama, tapi dia udah lulus SD, dia lulus SMP. Jadi saya bilang ikut SMP, lalu ikut SMA, lalu saya bilang kuliah, dan dia mendengar kata-kata saya kuliah. Kan kuliahnya Sabtu Minggu ya Pak, karena kuliah karyawan ya. Sabtu Minggu. Jadi saya bilang kalau Pak Dik ke gereja, saya bilang udah pulang gereja minta izin aja nanti ke sana, dikasih kok. Lalu Pak Hari juga sama, kuliah selesailah Pak Hari jadi sarjana pendidikan bahasa Indonesia Pak. Jadi sudah ada dua sarjana ya. Iya, office boy saya, OB yang asalnya bebersih sekolah menjadi sarjana. Luar biasa nih. Jadi selain Ibu punya iman yang kuat, juga punya belas kasihan yang tinggi loh Bu. Kalau enggak, maksudnya Ibu bisa memperhatikan OB untuk diajak sekolah sampai kuliah kan. Iya Pak. Itu kalau nggak punya hati berbelas kasihan itu kan susah tuh. Ya dianggap kan maksudnya ya udah kerja aja gitu. Iya. Tapi Ibu memperhatikan hal yang model begitu kan. Iya Pak, betul. Bahkan saya suka bilang kepada teman-teman saya, kalau misalnya ada Mbak asisten rumah tangga yang nggak punya ijazah, boleh tuh digabungin ke saya gitu ya. Siapa tahu kadang kan kita tuh takut kehilangan ya Pak. Apalagi kita punya pegawai yang hebat. Pak Dik itu kalau dia kerja Pak nggak ada debu sedikit pun juga, karena dia rajin dan sangat bersihan orangnya. Sebenarnya kalau dia jadi OB terus, dia akan jadi OB terbaik ya Pak. Tapi menurut saya hidupnya dan Ibu juga aman kan sebenarnya. Itu bersih ya Mas. Tapi menurut saya hidupnya tidak maksimal. Betul. Jadi saya senang sekali kalau misalnya ada orang-orang di sekitar saya yang berhasil. Nah itu sesuai dengan makna Ibu tadi, makna hidup Ibu ya. Hidup bisa berdampak, bermanfaat bagi orang lain. Betul sekali, menghasilkan buah. Menghasilkan buah, bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Bukan dalam mengelola ini ya sekolah, yayasan ini pasti kan ada tantangan-tantangan lah yang Ibu hadapi Bu. Ada nggak Bu? Oh banyak. Banyak ya pasti ya. Banyak Pak, banyak banget. Yang pertama mungkin tantangannya itu ya Pak, sebenarnya saya juga kadang-kadang khawatir ini teh gimana ya, nanti kelas sekian ada nggak kelasnya gitu ya Pak, tantangannya. Terus yang kedua waktu tetangga ya Pak ya, tetangga ribut gitu Pak. Kan apalagi yang tadi di blok F2 nomor 2425 karena di lingkungan ini ya ada rumah di rumahan kan, ada tetangga yang maksudnya ya protes gitu ya. Tapi saya selalu bilang berdoa saja dan kita juga minta pengertian dia. Akhirnya tetangga waktu saya bikin izin operasional kan harus ada tanda tangan tetangga ya Pak.
tetangga akhirnya mendukung. Awalnya ada juga sih yang nggak mendukung, tapi akhirnya melihat anak-anak, melihat murid-murid dan melihat sekolah saya bukan sekolah komersil, mereka juga akhirnya mau tanda tangan. Mungkin tantangannya itu paling berat ya Pak dari tetangga. Terus yang kedua tantangan terbesar adalah saya tuh tidak punya dana cadangan, Pak. Jadi kan saya tuh berangkat dari tidak ada ya Pak ya. Jadi saya nggak ada dana cadangan, tapi tantangannya saya takut dikiranya kok ini Bu Tini teh dalam tanda petik kejam gitu ya Pak, karena tidak memberikan bonus Natal, tidak memberikan gaji ke-13 ya Pak. Makanya saya kalau ada guru-guru yang datang ke saya udah kasih tahu, Ibu dan Bapak akan masuk ke sekolah seperti ini. Biasanya saya ceritakan, saya bilang saya tidak bisa memberi bonus Natal, saya tidak bisa memberi gaji ke-13, apakah Ibu bersedia? Dan puji Tuhan ya Pak, guru saya yang tahun kedua setelah saya ngajar, saya kan 2008 saya yang ngajar, 2009 saya udah hire guru Pak, sampai sekarang masih ngajar. Jadi di sini tuh saya juga bersyukur banget punya guru-guru yang sevisi. Iya, sevisi. Betul Pak. Punya hati untuk melayani juga ya. Betul sekali. Luar biasa. Tantangan terberat sih itu sih Pak. Jadi kadang-kadang suka berpikir, ini gimana ya, gitu. Tapi tenanglah, berjalan bersama Tuhan pasti ada ini ya, jalan Tuhan keluar ya. Nah, Ibu punya mimpi besar nggak Bu yang masih ingin Ibu wujudkan dengan setelah perjalanan belasan tahun selama ini Bu? Betul. Jadi mimpi saya terbesar adalah sebetulnya ini udah mulai agak tercapai dengan gerakan celengan kelulusan ya Pak ya. Tapi mimpi saya terbesar adalah saya tuh ingin suatu hari LCC akan ada dari Sabang sampai Merauke. Saya itu mimpi besar saya Pak. Terus yang kedua saya pengen bikin sekolah di perkotaan yang bisa sekolahnya tuh berbasis bakat Pak. Jadi bakat ya. Jadi bisa ceritakan apakah berbakat itu orang punya bakat itu digembleng di situ aja gitu? Ya, karena gini Pak, itu kan perlu fasilitas ya Pak, betul nggak? Perlu fasilitas. Nah jadi misal ya Pak ya, kita klasifikasikan saja. Yang berbakat olahraga bisa sekolah di situ. Kita siapkan beberapa lapang yang bisa ganti-gantian lah. Dan dia nggak usah belajar semua pelajaran kali ya? Betul, betul sekali Pak. Iya itu ya. Sekarang kan atlet juga harus belajar semua pelajaran dipelajari. Jadi saya pengen suatu hari dengan adanya kurikulum Merdeka, saya yakin sekali semoga saya juga berdoa supaya kurikulum Merdeka ini nggak diganti-ganti lagi ya Pak. Itu kurikulum Merdeka ini supaya ini Bu, penonton kan mungkin ada yang nggak ngerti atau belum ngerti ya. Maksudnya sekolah bisa memilih kurikulum sendiri gitu atau gimana? Enggak Pak. Enggak. Jadi kurikulumnya tuh ada ada capaiannya, CP tersendiri ya Pak ya. Ada pencapaian kompetensi lah kalau zaman dulu mah. Nah itu tuh ada ditentukan oleh pemerintah. Tapi untuk mencapai CP itu sebenarnya kita diberikan keleluasaan. Gitu. Tapi untuk sekarang belum semua sekolah mampu, termasuk sekolah saya juga belum semua ya Pak. Karena harus ada infrastruktur ya. Ada infrastruktur. Guru yang mumpuni. Guru kan udah terbiasa ngajar nih Pak. Sekarang ada kurikulum ya lagi adaptasi. Kan ini baru yang kurikulum Merdeka kan baru kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 Pak. Nah kelas lain kan belum. Tahun ini berarti baru 1, 2 berarti kan Pak. Nanti mungkin 3 tahun berikut baru semua lah ya. Gitu Pak. 1 sampai 6. Nah saya berharap untuk pencapaiannya kan di guru sekolah-sekolah bisa mencapai dengan caranya masing-masing. Nggak harus sama semua sekolah gitu Pak. Nah saya berharap sekali suatu hari sekolah itu bisa benar-benar mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri anak-anak. Suatu hari saya pengen punya sekolah seperti itu Pak. Bahkan saya berharap sekali potensi-potensi itu bisa kita maksimalkan. Misalnya ada anak-anak seni, ada anak-anak matematika. Ya udah, sok kembangin. Nanti pelajaran yang harus dipelajari ya beberapa aja ya sesuaiin CP-nya aja gitu Pak. Luar biasa. Itu harapannya, tapi itu besar mah. Ibu ya. Pastilah kalau Ibu punya iman itu menurut saya pasti akan Tuhan. Amin. Tuhan berikan karena selama ini kan pengalaman Ibu juga dengan berjalan dengan iman sebenarnya. Ya, betul sekali. Ini Bu, pertanyaan terakhir Bu, pesan-pesan Ibu buat anak-anak muda di Indonesia Bu ya yang mendengarkan acara kita, apa yang ini Bu sampaikan pada anak-anak muda Indonesia nih Bu? Anak-anak muda harus yang pertama
anak-anak muda itu harus punya target dalam hidup. Karena menurut saya sekarang banyak anak-anak muda yang hilang fokus, hilang target. Jadi harus punya target dalam hidup ini. Targetnya apa? Tuh, ya. Cita-cita yang ingin diraih harus tahu. Ya, jadi cita-cita itu penting menurut saya. Mimpi penting. Jadi harus punya mimpi, harus punya cita-cita, harus punya target, ya itu sama lah ya. Lalu yang kedua menurut saya hanya berpesan nih, ya saya bersyukur kalau misalnya ini kan YouTube-nya untuk anak-anak muda banyaknya. Jangan lupa pesan saya adalah harus hormat pada orang tua. Karena menurut saya itu nilai dasar dari keberhasilan kita di masa yang akan datang. Dan berkat Tuhan juga karena kita menghormati orang tua itu ada Bu ya. Betul sekali. Jadi hormat kepada orang tua itu menurut saya itu mutlak. Jadi harus belajar punya cita-cita didasari dengan kehormatan kita pada orang tua. Kalau misalnya ada, kan anak remaja biasanya sama orang tua tuh enggak sinkron tuh antara cita-cita sama orang tua. Karena ada orang tua tempo dulu. Menurut saya coba dikomunikasikan secara baik. Itu sih pesan saya sih. Anak-anak muda yang pertama harus punya mimpi. Yang kedua harus hormat pada orang tua. Itu penting banget. Terima kasih Bu. Luar biasa di para penonton, terutama anak-anak muda. Kalian juga harus punya cita-cita, punya mimpi, punya goals dalam hidup kalian. Dan yang tidak kalah penting, kalian juga harus hormat dengan orang tua. Ya, karena seperti Tuhan berjanji, Tuhan akan memberkati orang-orang yang menghormati orang tua ya Bu ya. Berkat Tuhan akan turun terhadap orang-orang yang mencintai orang tuanya. Jadi bagi para penonton, Anda yang suka dengan video ini, silakan subscribe, like, berikan komen dan share. Bagaimana cerita dari Ibu Tini ini bisa perjalanan spiritual Ibu Tini dengan imannya bisa seperti kita lihat sekarang dari yang zero to hero. Dari nothing ya Pak? Dari nothing. Jadi something ya Pak? Something luar biasa. Ya, jadi Anda silakan subscribe, like, berikan komen dan share juga video ini kepada teman-teman Anda, anak-anak muda Indonesia dimanapun berada agar mereka mendapatkan wawasan yang lebih luas, tercerahkan hidupnya, dan mereka bisa bangkit dalam keterpurukan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Adalah buku ke-8 saya berjudul Menembus Waktu bergenre novel. Buku ini berkisah tentang perjalanan hidup saya dari kecil hingga saat ini. Buku ini akan saya persembahkan pada narasumber saya hari ini, Bu Prihatini. Semoga buku ini saya persembahkan buat Ibu. Semoga berkenan untuk membacanya. Terima kasih Bu sudah menjadi narasumber program Gemas. Terima kasih Pak. Terima kasih.